Telaah Jurnal disusun oleh Putriza Zami dari tingkat 3C Keperawatan. Pertama ada review jurnal. Yang pertama ada judul, pengaruh pijat kaki dan punggung pada tekanan darah dan kualitas tidur pada gagal jantung, laporan kasus. Jurnalnya dari Journal of Sleep, Medicine and Disorders. Volume dan halaman, volume 6, nomor 2, halaman 1106. Tahunnya 2020, penulisnya Gursan Aslan dan Özlem Cahyan. Reviewersnya Putri Zalzami, tanggalnya 10 September 2021. Kemudian ada abstrak. Yang pertama itu ada tujuan. Pijat merupakan metode non-farmakologis yang efektif untuk gagal jantung. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pijat kaki dan punggung terhadap tekanan darah dan kualitas tidur pada pasien gagal jantung. Metode yang dilakukan yaitu pasien dengan gagal jantung diterapkan total 6 sesi pijat kaki dan punggung selama 15 menit, 2 kali seminggu selama 3 minggu. Data dikumpulkan melalui formulir data pribadi atau PDF deskriptif Pittsburgh Sleep Quality Index atau PSQI. Hasilnya, 6 sesi pijat kaki dan pijat punggung terdeteksi menyebabkan penurunan nilai tekanan darah diastolik atau DBP dan tekanan darah sistolik atau SBP, dan perbedaannya signifikan secara statistik. Perbedaan statistik yang kuat ditemukan antara skor rata-rata pre-test dan post-test dari keseluruhan dan skor subdimensi PSQI pada pasien gagal jantung. Keterampilannya yaitu ada pijat kaki dan punggung terbukti efektif dalam menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kualitas tidur pada gagal jantung. Kemudian ada pendahuluannya. Yang pertama ada consecutive heart failure atau CHF merupakan penyakit kronis. Gagal jantung berturut-turut menyebabkan angka kematian dan morbiditas yang tinggi. Salah satu anti gagal jantung kongestif yang paling mendasar adalah edema, insomnia, dan peningkatan tekanan darah akibat edema perifer mempengaruhi pasien secara negatif. Yang kedua adalah pijat diketahui dapat meningkatkan kualitas tidur pada pasien hipertensi, kanker, penyakit jantung iskemik, dan yang menjalani operasi bypass grafting arteri koroner. Yang ketiga ada studi menyelidiki pengaruh pijat penggunaan pada tekanan darah dan kualitas tidur. Peningkatan yang signifikan ditemukan dalam kualitas tidur, sementara penurunan yang signifikan terdeteksi pada SBP. Kemudian ada desain dan model studi. Penelitian ini merupakan studi laporan kasus dalam pre-test dan post-test. Sesi pijat kaki dan punggung diterapkan sebagai berikut. Yang pertama ada pasien dipanggil ditelepon dan tanggal waktu kunjungan rumah dijadwalkan. Yang kedua ada formulir data pribadi atau PDF-nya. Yang ketiga ada skala kualitas tidur Pittsburgh atau PSQI. Yang keempat ada tekanan darah sistolik dan diastolik dievaluasi dengan menggunakan sphygmomanometer otomatis. Yang kelima ada pijat kaki diterapkan sebagai pijat klasik selama 15 menit untuk kedua kaki sesuai dengan protokol pada 3 minggu, dan kemudian pijat punggung 3 minggu diterapkan selama 15 menit sebagai pijat klasik. Selanjutnya ada tekanan darah diukur sebelum pemijatan. Setelah pemijatan 10 menit istirahat dengan interval 5 menit antara pengukuran. Selanjutnya ada pembahasannya. 6 sesi pijat kaki dan punggung terdeteksi untuk mengurangi SBP, DBP, dan signifikansi statistik. Ditemukan muncul dari perbedaan antara sesi pertama dan sesi lainnya. Pijat kaki juga ditemukan untuk mengurangi SBP dan perbedaan ditemukan muncul dari perbedaan antara sesi pertama dan sesi ke sesi, dan itu sangat signifikan. Demikian pula Hoyes et al. Menerapkan total 6 sesi pijat 2 kali seminggu untuk pasien perawatan intensif dan mendeteksi penurunan tekanan darah yang signifikan setelah dipijat. Pengaruh dari 12 sesi pijat diterapkan selama 4 minggu pada tekanan darah, kualitas hidup, dan tingkat kecemasan diselidiki dalam studi terkontrol secara acak di Jepang.
Pengaruh pijat kaki dan wajah selama 20 menit pada tanda-tanda vital diselidiki dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Ejindu. Pijat kaki diketahui mempengaruhi organ-organ lain dalam tubuh melalui pengaruh semua saraf dan pembuluh darah yang lewat dari daerah kaki dan dengan demikian menyebabkan relaksasi yang lebih efektif. Jadi, pijat kaki yang merupakan metode yang mudah dan aman mungkin lebih disukai dan digunakan sebagai pengobatan suportif untuk tekanan darah tinggi. Oke, kemudian ada kesimpulannya. Pijat kaki dan punggung dapat mengurangi SBP dan DBP serta meningkatkan kualitas tidur melalui pelepasan fisik, psikologis, dan relaksasi dengan menurunkan kadar kortisol, noradrenalin, dan adrenalin. Terima kasih.